Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di kelas 30 hari mahir bahasa Inggris dari nol. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Masih tetap semangat ya? Alright, kita sudah masuk pada hari yang ke-9 ya. Dan semakin hari kita akan semakin banyak pengetahuan tentang bahasa Inggris dan semakin banyak praktek ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat bahkan semakin semangat gitu. Nah, jadi banyak praktek agar lebih mudah untuk berbicara bahasa Inggris. Alright, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar sebuah ujaran ya, sebuah expressions yang sering kita gunakan setiap hari ya. Dan kita nanti akan mempraktekannya dalam menceritakan impian-impian kita di masa depan. Oke, ujaran apakah itu? Ini dia, kita akan belajar mengatakan aku mau ya. Nah, bagaimana kita mengatakan mau dalam bahasa Inggris ya? Bagi teman-teman yang sudah punya basic mungkin sudah tahu ya. Nah, tapi bagi yang belum punya basic yang baru belajar bahasa Inggris, kata sederhana ini tetap saja tidak mudah ya, dan banyak yang nggak tahu apa itu bahasa Inggrisnya mau ya. Aku mau, aku ingin. Nah, jadi mau itu punya padanan kata dengan ingin ya. Alright. Nah, mau atau ingin dalam bahasa Inggris itu adalah want. Oke ya. Nah, jadi kata dasarnya ketika kita mau mengatakan mau atau ingin, ya bahasa Inggrisnya adalah want, ini ya, want. Nah, sebisa mungkin pengucapan want ini nanti di belakangnya ada t, gitu ya, ada suara t karena berakhiran konsonan t. Oke, jadi mau adalah want ya, ingin juga want. Contohnya, misalnya aku mau belajar bahasa Inggris. Nah, di sini aku mau ya. Aku mau belajar bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Yaitu I want to study English ya. I want to study English. Aku mau hamburger. Ya, misalnya teman-teman ke restoran ya, kemudian bilang aku mau hamburger. Bagaimana cara mengatakannya? Nah, I want hamburger. I want hamburger. Aku mau menjadi dokter. Nah, ini biasanya ditanyakan ketika perkenalan gitu ya. What's your dream misalnya? What's your ambition? Kamu ingin jadi apa? What do you want to be? Nah, maka kita menjawab, aku mau jadi dokter. Aku mau menjadi itu apa? Nah, I want to be a doctor. Oke. Okay? Nah, di sini ada beberapa bentuk yang berbeda dari wants ya. Yang pertama ada want to. Nah, want to, kemudian yang kedua ini wants tanpa to ya. Kemudian yang ketiga ada want to be. Oke, selain to ada be. Nah, bagaimana perbedaan-perbedaan itu? Nah, itu kita akan pelajari secara lebih lanjut ya. Oke. Nah, sekarang yang pertama, ketika kita mau mengatakan mau plus aktivitas ya atau verb ya, mau plus aktivitas ya, misalnya aku mau makan. Nah, itu kan makan aktivitas ya, mereka mau datang. Nah, datang juga aktivitas. Bagaimana caranya jika kita mengatakan mau yang diikuti dengan aktivitas? Nah, maka bahasa Inggrisnya adalah want, kemudian to, dan verb ya. Nah, jadi ingat harus ada to nya ya, want to. Nah, seringkali teman-teman ini lupa ya untuk menyertakan kata to ya ketika mengatakan wants yang diikuti dengan aktivitas begitu. Nah, jadi wajib ada to-nya ya. Kalau ada aktivitas, maka setelah wants harus ada to. Misalnya, nah, I want to eat. Oke. Okay? I want to eat ya. Nah, want di sini ketemu dengan to, baru kemudian eat. Ya, artinya apa? Aku mau makan, aku mau makan, mau plus aktivitas ya. Tidak boleh I want it gitu saja ya. Jadi harus ada kata to di sini. I want to eat. Kemudian she wants to go abroad.
Nah, she wants to go abroad. Nah, di sini artinya dia mau pergi ke luar negeri. Mau plus aktivitas. Apa aktivitasnya? Yaitu pergi, ya. Nah, pergi ini aktivitas, maka tidak boleh she wants to go gitu aja. Salah ya. Jadi harus ada to-nya. She wants to go. Ya, she wants to go abroad. Abroad ini artinya ke luar negeri atau di luar negeri ya. Nah, jadi she wants to go abroad. Dia mau pergi ke luar negeri. Contoh lagi misalnya we want to buy ice cream. We want to buy ice cream ya. Ada want to buy. Nah, apa artinya? Kami mau membeli es krim. Nah, karena mau diikuti dengan membeli ini aktivitas, nah maka setelah wants harus ada to. Tidak boleh we want buy gitu ya. Harus we want to buy ice cream. Oke. Nah, jadi itu model atau tipe wants yang pertama ya. Jadi cara mengatakan mau yang pertama yaitu mau plus aktivitas. Setelah kata wants harus ada to sebelum aktivitasnya. Jangan lupa itu ya. Setelah wants harus ada to, baru kemudian aktivitasnya. Alright. Oke, kemudian yang kedua, mau plus kata benda. Nah, ini kan ada juga ya. Jadi kata mau itu tidak harus selalu diikuti aktivitas, bisa diikuti dengan kata benda. Ya, contohnya di contoh yang awal tadi ya, aku mau hamburger. Nah, aku mau langsung hamburger. Hamburger bukan aktivitas, tapi dia kata benda ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka caranya adalah dengan menyambungkan kata wants dengan noun ya langsung ya, nounnya langsung tanpa ada to. Kalau dikasih to malah salah ya. Nah, jadi jika kita mengatakan mau ketemu dengan kata benda, maka kata wants-nya tidak perlu diikuti to, tapi langsung wants plus noun atau kata bendanya. Contohnya misalnya I want a new book. Ya, aku mau sebuah buku baru. Nah, sebuah buku baru ini adalah frase benda ya, dia ya. Aku mau sebuah buku baru. Nah, setelah mau tidak ada aktivitas tapi langsung bendanya yaitu sebuah buku baru. Nah, maka dalam bahasa Inggris I want a new book. Bukan I want to a new book. Gitu ya, tidak perlu to. Oke. Contoh yang kedua, she wants noodle. Oke, she wants noodle. Apa she wants noodle itu? Dia mau mie atau dia ingin mie gitu ya. Oke. Nah, dia ingin mie, dia mau mie. Nah, jadi mau diikuti dengan kata benda yaitu mie, ya, tidak diikuti dengan aktivitas. Jadi langsung she wants noodle, bukan she wants to noodle. Kalau diikuti eat, dia mau makan mie. Nah, baru ada to-nya ya, karena ada kata makan. She wants to eat noodle, tapi di sini tidak ada kata makan, ya. Kata mau langsung diikuti mie. Nah, maka tidak perlu pakai to ya. She wants noodle, gitu saja. Contoh lagi, we want ice cream. Ya, we want ice cream. Kami mau es krim. Oke, nah mau diikuti dengan kata benda yaitu es krim. Maka tidak perlu pakai to. We want ice cream, bukan we want to ice cream. Ya, nah jadi itu perbedaannya ya. Dengan yang pertama, apabila diikuti dengan aktivitas, maka wants harus diikuti to sebelum aktivitasnya. Sementara apabila kata mau itu tidak diikuti aktivitas tapi diikuti kata benda, maka langsung setelah wants kata bendanya atau noun-nya. Oke, gampang ya. Right. Nah, apakah hanya sampai di situ? Masih ada ya, yaitu yang ketiga, mau dan diikuti kata sifat atau keterangan ya, adjektif atau adverb. Ya, contohnya bagaimana? Ini sering kita pakai juga ya, misalnya aku mau hemat. Nah, hemat itu kata sifat gitu ya. Aku mau aku mau di sana. Nah, di sana itu kata keterangan misalnya. Oke, nah itu namanya mau yang diikuti kata sifat atau kata keterangan. Caranya bagaimana? Apabila kata mau atau wants itu diikuti dengan kata sifat atau keterangan, nah maka setelah wants dia diikuti to, tapi setelah to harus diikuti be. Be yang memang dalam bentuk be, bukan is, are, enggak ya, tapi memang be. Oke, jadi kalau dirangkai want to be, begitu ya, want to be.
baru kemudian adjektif atau adverbnya. Contoh, I want to be rich, ya. I want to be rich. Oke, aku mau kaya. Nah, kaya ini bukan kata benda, bukan aktivitas ya, bukan kata kerja. Nah, dia kata sifat. Maka sebelum kata kaya ini harus ada to be setelah wants ya. I want to be rich. Bukan I want to rich, salah. I want rich juga salah ya. Jadi harus to be. I want to be rich. Oke, contoh lagi. She wants to be here. Oke. She wants to be here, dia mau di sini. Oke, di sini adalah kata keterangan atau adverb ya. Sehingga setelah wants harus ada to be. Bukan I want to here atau I want here. Tapi harus I want to be here. Aku mau di sini. Contoh lagi, we want to be diligent. Oke, we want to be diligent. Artinya kami mau rajin. Nah, rajin ini kata sifat juga ya, kata sifat seperti rich contoh yang pertama ya. Jadi rajin, diligent itu kata sifat. Maka setelah wants harus ada to dan be. He wants to be diligent. Bukan we want to diligent, bukan pula we want diligent. Tapi harus we want to be diligent. Oke, nah jadi perbedaannya dengan yang pertama dan yang kedua. Gitu ya. Oke, nah sekarang catatan pentingnya adalah ya bahwa kata wants ya, frase wants to be ini bisa diikuti noun ya. Kalau pada halaman sebelumnya kan wants to be plus adjektif atau adverb ya. Nah, kalau noun itu langsung want plus noun. Sini ada pengecualian ya bahwa ada wants itu diikuti to be kemudian noun. Tapi dia punya arti khusus ya. Itu apa? Mau menjadi. Oke ya. Nah, jadi mau menjadi. Itu artinya. Biasanya digunakan kalau teman-teman ingin mengutarakan keinginan menjadi apa di masa depannya begitu ya. Nah, contohnya misalnya I want to be a doctor. Aku mau menjadi dokter ya. Nah, jadi I want to be. Kalau I want a doctor bisa tapi artinya beda nanti ya. Ya, jadi kalau want ketemu dengan noun langsung tanpa to be, artinya bukan menjadi tapi langsung aku mau bla bla bla. Kalau I want a doctor berarti aku mau seorang dokter gitu. Ya. Aku ingin dokter, aku mau dokter. Nah, bukan aku mau menjadi dokter ya, tapi kalau ingin mengatakan menjadi harus ada to be di sini ya. I want to be a doctor. Kemudian she wants to be a singer. Nah, berarti artinya dia mau menjadi penyanyi ya. She wants to be a singer. Dia menjadi penyanyi atau menjadi seorang penyanyi. Nah, jadi ada kata to be di sini, wants to be. I want to be you. Nah, ini bisa juga seperti itu ya. I want to be you. Artinya aku mau menjadi kamu. Enak banget ya jadi kamu ya. Nah, aku mau dong jadi kamu, aku mau menjadi kamu. Oke, nah ini juga sama. Karena ada kata mau menjadi, maka yang dipakai adalah wants to be. Gitu ya. Oke, nah jadi wants to be ini digunakan apabila kita mengatakan mau menjadi. Right? Oke, kemudian catatan yang kedua, nah ini sering ditanyakan oleh banyak dari teman-teman ya, bahwa dalam percakapan sehari-hari kata atau frase wants itu ya seringkali ya want to seringkali diucapkan atau ditulis wanna. Nah ini banyak yang bertanya ya, apa bedanya want dengan wanna begitu ya. Wanna, kata wanna sebetulnya sama dengan want to ya. Tapi dia dalam bahasa percakapan sehari-hari atau bahasa informal. Ya, dia bukan bahasa formal. Secara gramatikal tidak gramatikal, tapi lazim dipakai ya. Makanya hanya dipakai dalam situasi yang informal. Kalau teman-teman nanti menulis tulisan-tulisan yang formal, maka hindari bentuk wanna, harus ditulis dengan want to. Ya. Nah, jadi wanna ini adalah bentuk lain dari want to begitu ya. Right. Nah, misalnya she wants to eat.
Oke, she wants to eat ini bisa kita ucapkan she wanna eat gitu ya. Nah, jadi boleh kita tulis atau ucapkan she wanna eat. Kemudian I want to be rich. Nah, ada want to di sini, maka kita bisa bilang atau kita bisa tulis I wanna be rich ya. Kemudian they wants to go. Nah, they wants to go ada want to di sini, maka kita bisa bilang atau kita bisa tulis they wanna go. Oke, mohon maaf ini they ya. Ada typo kurang y-nya. They wanna go. Begitu ya. Alright. Nah, ini sering kita temukan pada lirik lagu ya. Di lirik lagu itu malah jarang tertulis want to, biasanya pakainya wanna. Begitu ya. Oke, nah jadi itu catatan pentingnya di situ ya. Jadi agar teman-teman tahu apa sih bedanya wants to dengan wanna. Dan yang jelas kalau teman-teman sudah pakai wanna jangan pakai to lagi ya, malah salah nanti misalnya she wanted to eat. Oke, nah salah kelebihan karena wanna itu sudah berasal dari wants to. Itu ya, sudah berasal dari want to. Jadi tidak perlu menggunakan to lagi. Oke, jadi tinggal hilangkan to-nya ya. Seperti yang contoh kedua juga begitu. Wants to be rich. Jadi to-nya dihilangkan, tinggal be-nya. Wanna be rich gitu. Oke, bisa dipahami? Udah ya. Right. Nah, sekarang kita coba terapkan ya, praktekkan penggunaan wants ini untuk menceritakan impian teman-teman di masa mendatang. Oke, nah di sini ada contoh ya, ada contoh my dream ini ya, my dream atau impianku. Nah, di sini ada cerita ya, cerita tentang impian-impian saya di masa datang. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Hello, I want to tell you about my dream in the future. Ya, aku ingin bercerita padamu tentang impianku di masa mendatang atau di masa depan. In the future, di masa depan, I want to be a successful man. Aku ingin menjadi orang yang sukses, ya. Nah, I want to be, aku ingin menjadi, ya, menjadi. I want to be a successful man. Aku ingin menjadi orang yang sukses. I want to have much money. Aku mau mempunyai banyak uang. I want to be a rich man. Aku ingin menjadi orang yang kaya. Okay? To make my dream come true, ya, untuk mewujudkan impianku ya. Make come true itu artinya mewujudkan ya. To make my dream come true, untuk mewujudkan impianku, I want to work in big company with big salary. Nah, aku ingin bekerja di perusahaan yang besar dengan gaji yang besar. I want to build a simple home. Aku ingin membangun sebuah rumah yang sederhana. But I want my home surrounded with large yard. Aku ingin rumahku itu dikelilingi dengan halaman yang luas. I want it completed with swimming pool and nice park. Aku ingin itu, rumah itu maksudnya ya, completed dilengkapi with swimming pool dengan kolam renang and nice park dan taman yang indah. I want to have good family. Aku ingin mempunyai keluarga yang baik. And I want to invite my family to go around the world to make unforgettable moment. Dan aku ingin mengajak keluargaku untuk pergi keliling dunia, go around the world ya, to make unforgettable moment, untuk menciptakan kenangan yang indah, kenangan yang tak terlupakan ya, momen yang tak terlupakan. In my old age, di usia tuaku, I want to enjoy my life at home. Aku ingin menikmati hidupku di rumah with simple activities, dengan aktivitas-aktivitas sederhana, such as gardening, seperti berkebun, breeding, beternak, and enjoying cups of coffee, dan menikmati bercangkir-cangkir kopi gitu ya. Okay, that's all about my dream. Itulah tentang mimpiku. Oke, nah jadi teman-teman nanti bisa mencoba praktekkan juga penggunaan wants itu untuk menceritakan impian teman-teman masing-masing di masa depan, gitu ya.
Oke, jadi ini dia materi kita hari ini, bagaimana kita mengatakan mau atau ingin dalam bahasa Inggris. Tetap semangat, kita ketemu lagi pada materi berikutnya dan jangan lupa if you think you can, you can.